Oke, episode kemarin akhirnya memang menjelaskan orang lain yang dilihat Kawaki itu adalah God. Di masa depan nanti orang ini akan menjadi bagian dari Kara, paling dekat dengan Jigen dan akan mewarisi semuanya setelah kepergian Jigen dan Isshiki tentunya. Nah, cerita Boruto episode kemarin itu related dengan penggambaran cerita di chapter kemarin manganya itu, dimana sebenarnya ada pria lain selain Kawaki yang mendapati karma. Dia gagal menjadi wadah, tetapi orang itu hidup hingga sekarang ini. Namanya adalah God. Kita akan membahas mengenai dirinya, so relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai awal mula God menerima karma putih itu sebagai wadah yang gagal. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, saat itu Kawaki ini sedang dibungkus berada dalam sebuah tekanan ketakutan. Ia bahkan syok bagaimana bisa ia berada dalam plastik besar itu. Nah, yang mengejutkannya lagi, Kawaki melihat ke bawah bahwa banyak sekali botol-botol besar itu pada pecah, dan akhirnya ia melihat dua orang di bawah dia adalah Jigen serta Amado. Nah, ternyata nih, semua itu mereka telah mati karena sebuah eksperimen oleh seseorang bernama Jigen, tentu yang menjemputnya kala itu. Untuk kali pertama pula nih, Kawaki melihat Jigen itu mengeluarkan sebuah segel-segel aneh di tubuhnya, menjalar di tangannya dan merambat di wajahnya itu. Dan itu bak seperti zombie di film-film sih. Nah, Jigen sendiri memang terlihat sangat panik dan kesal saat itu karena banyak eksperimen yang pada gagal. Dan kalian lihat orang sebelum Kawaki itu siapa? Ya, itu adalah God sendiri. Orang yang saat ini menjadi salah satu ancaman tertinggi dalam sisa-sisa peninggalan Kara. Oke, disclaimer on ya. Cerita ini kita menggunakan alur maju mundur. Kita hubungkan ceritanya di chapternya biar lebih related lagi. Oke, cerita Boruto chapter 56. Akhirnya kita telah diberitahu bahwa kebenaran tentang God Kara sendiri, jika dia adalah salah satu eksperimen dari 15 orang yang dilakukan oleh Jigen. Bahkan Kawaki sempat mengatakan ada satu orang yang bisa sebagai seorang wadah untuk membuang karma itu. Namanya adalah God. Nah, seperti yang kita tahu, kebenaran tentang karma dan Otsutsuki itu adalah sebuah rahasia agar warga Konoha itu tidak ada yang cemas. Bahkan karena ini, Boruto tidak diizinkan lagi menjalankan misi karena sangat berisiko. Hal ini telah diputuskan oleh Shikamaru Nara, di mana ia men-setting agar Boruto terlihat sebagai seorang pahlawan dan supaya diekspos di banyak media, tapi kebenarannya gelap sekali. Saat itu, Boruto ini menjelaskan bahwa selama ini ia memiliki karma itu jujur, ia tidak paham betul akan segelnya sendiri. Inilah momen yang membuat Kawaki membicarakan kondisi Boruto sekarang ini. Kau sekarang dalam keadaan sulit karena tubuhmu terus dikompresi oleh data Otsutsuki melalui karma itu. Bahkan ketika proses itu selesai, saat itulah peranmu akan berakhir. Orang yang dikenal sebagai Boruto tidak akan ada lagi, dan Momoshiki akan kembali bangkit. Ini benar-benar buruk sih. Namun Kawaki dengan gila menyuruh Boruto menempatkan karma itu kepada seseorang. Bahkan dia sadar betul dia bisa menerima hal itu. Namanya adalah God. Dia adalah salah satu orang yang selain diriku yang selamat dari eksperimen Jigen itu sendiri. Dan ya, kita tahu nih, dia sekarang adalah pemilik segel karma putih tanpa wadah yang terisi itu. Dan yang pasti orang itu telah mengalami proses tersebut. Jadi Kawaki pikir itu adalah salah satu pilihan yang terbaik. Nah, bayangkan di episode terbaru ini kita lihat adegan di mana God sendiri dalam bungkusan plastik eksperimen tersebut bersama Kawaki dan menerima karma tentunya. Dia memang gagal memang. Pada akhirnya Kawaki lah yang menerima segel dan ditempati sebagai wadah. Karena seperti perkataan Jigen, tidak seperti kau Amado, Kara hanya membutuhkan satu wadah aja. Dan ya, sekarang yang dipilih adalah Kawaki. Nah, momen ini membuat Kawaki itu menceritakan cerita kelamnya kepada Boruto dan mencoba mengajak Boruto untuk melenyapkan karma miliknya itu. Karena sampai saat ini pun dengan adanya karma di tangannya itu, tidak ada kata kedamaian kepada Kawaki. Nah, di animenya yang menampilkan God lebih sering itu, cerita terbaru ini ketika God juga disorot dalam flashback itu memberikan kita kesan lebih kelam lagi tentang seseorang bernama God sendiri. Dia misterius, dia dekat dengan Jigen, dan orang ini faktanya adalah penjaga Jubi. Nah, adegan saat Naruto menanyai data yang dibongkar pihak Intel Konoha dari Konohamaru adalah sebuah titik koordinat di mana Jubi yang dijaga God ini berasal. Ini gila sih, di anime Boruto sudah memasuki tahap-tahap dark dalam organisasi Kara sendiri.
Bahkan kalau kita ingat lagi dalam chapter kemarin itu ada perkataan seperti ini. Mereka ini bertanya tentang orang terakhir itu bernama Code. Nah, disinilah Amado menjelaskan bahwa kebenaran tentang Code sendiri. Sejak awal, Code itu telah dipercaya untuk menjaga Jubi yang telah disembunyikan oleh Jigen, dan tentunya ini di dimensi lain. Dan Sasuke sudah pernah ke sana tentunya. Nah, hewan itu sangat berbahaya, namun Code menjaganya seorang diri. Jadi di sini tuh Shikamaru yang mengingat kalau mata Sasuke pun juga sudah bermasalah, artinya ia tidak dapat menggunakan ruang waktu lagi, tentunya ke dimensi itu kembali. Nah, ada pertanyaan nih dari Naruto kemarin itu, apakah Code ini bisa segampang itu keluar masuk di mana Jubi ini berada? Nah, sebenarnya nih Amado itu mengatakan jika ini sedikit berbeda karena Code sendiri itu menggunakan cara yang lain dan tidak seperti dilakukan menggunakan Jikukan Ninjutsu. Ya, meskipun saat ini semuanya itu menganggap harus menghentikan Code dahulu sebelum ia menggunakan Jubi dengan cara yang salah, Amado itu sempat mengingatkan jika Code ini berbeda dengan yang lain. Bahkan sebenarnya ia lebih kuat daripada Jigen. Oke, Amado di sini memperjelas bahwa saat itu ketika proses eksperimen bersama dengan Kawaki, Code ini adalah anak yang selamat itu. Ia memang gagal menjadi wadah tersebut, namun anehnya ia bisa bertahan hidup. Yang artinya sekarang ini hanya atribut senjata yang masih ada dalam tubuh Code sendiri. Dan ini tentu sesuatu yang sangat membahayakan pula. Nah, kasus karma Code sendiri itu memang terbilang sangat aneh. Bahkan kalian harus tahu nih, sebenarnya kemampuan bertarung Code sendiri itu melebihi dari Jigen. Padahal anggota Kara sudah mengalami penyempurnaan tubuh agar mengalami kondisi normal kembali. Tetapi untuk kasus Code sendiri itu sangat berbeda. Bahkan karena hal inilah Amado itu menggunakan limiter dan sedikit merombak tubuh Code sendiri agar kekuatan itu tidak mengalahkan kekuatan milik Jigen. Karena kita tahu kontrol Kara itu ada padanya sebagai pemimpin, dan Jigen tidak mau ada seseorang selain dirinya yang memiliki kekuatan melebihi seorang pemimpin. Nah, di sini tuh Shikamaru mengatakan hal seperti ini. Jadi kau melemahkannya demi Jigen? Siapa orang itu sebenarnya? Nah, Amado mengatakan bahwa Code ini memiliki pengabdian religius kepada seorang bernama Otsutsuki itu. Bahkan ia sangat setia dan kagum terhadap Jigen. Perasaannya yang kuat itulah yang membawanya kepada kecemburuan sosial karena Kawaki yang akhirnya menjadi wadah dari Otsutsuki itu, dan bukannya dirinya sendiri tentunya. Nah, setelah dalam chapternya kita tahu seperti itu, di animenya sendiri nih, Code yang sudah menampilkan dirinya dan flashbacknya bersama Kawaki itu, dia memang karakter yang awalnya diremehkan, tetapi semakin kesini cerita soal Code itu sama menariknya kemisteriusannya dengan Kashin Koji pula. Oh ya, bagaimana dengan aksi Koji sendiri yang kemarin sepertinya sudah menyusup ke Konohagakure? Kita tunggu next time. Nah, jadi kesimpulannya, cerita awal mula Code ini mendapati karma itu adalah sejarah langka di mana seseorang yang gagal mendapati wadah untuk Isshiki Otsutsuki, namun dirinya masih bisa bertahan hidup hingga sekarang ini. Dia anggota dalam keluarga Kara sendiri, dan tentunya dialah yang paling berbahaya di akhir masa Kara. Bagaimana berpendapat kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai awal mula Code sendiri menerima karma putih itu sebagai wadah yang gagal. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.